Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, keamanan, dan kemauan untuk belajar. Ini merupakan nikmat yang besar. Hidayah itu bukan hadiah cuma-cuma. Maka apabila kita mendapatkan taufik di mana hati kita berkenan untuk menerima ilmu, di mana hati kita berkenan untuk menerima Al-Quran, di mana hati kita senang menerima sunnah. Ini bukan kebetulan, tetapi ini keinginan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sebab kalau kita lihat historis sejarah, orang yang paling dekat dengan Rasul dan sangat mencintai Nabi SAW, dan kecintaannya ini bukan kecintaan main-main, kecintaan yang besar, dan itu dibuktikan olehnya dengan segala pengorbanan harta maupun kehormatan dirinya disiapkan untuk Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki untuk mendapat hidayah, yaitu Abu Thalib. Kedekatan dengan Nabi jangan nanya, karena dia punya hubungan nasab dengan beliau. Cintanya jangan nanya. Kalau cintanya Abu Thalib kepada Nabi dengan cinta kita kepada Nabi, kira-kira besar mana, Pak? Hah? Besar mana, Pak? Cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah dengan cinta kita kepada Rasul, besar mana?
Insya Allah. Pengorbanannya untuk Islam kita dengan Abu Thalib besar banget. Tapi Allah tidak kehendaki. Rasul duduk di pangkuannya. Tangan Nabi dituntun oleh tangannya Abu Thalib. Sampai Nabi dewasa dalam pengawalan Abu Thalib. Tapi beliau tidak mendapat hidayah. Kita di zaman yang sangat jauh dengan Nabi. Tidak pernah kenal Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi. Lalu menerima kebenaran ini. Ini anugerah yang tidak karu-karuan ini. Makanya ini jangan ditelantarkan. Sekarang bagaimana kita menilai, memposisikan, menempatkan iman ini dalam kapasitas yang kayak apa menurut kita ini? Sebab begini, manusia itu kalau antum datang ke masjid bawa sandal kelompen dengan membawa sandal kulit itu kan kecemasannya beda. Nah, antum bawa kelompen keliru, tidak keliru terserah gitu kan. Ambil silahkan. Hilang tidak membuat hati kita sedih. Apalagi udah mau copot gitu kan. Enggak berharga. Tapi kalau ini sandal ini mahal, tentu bisa jadi kita kiblatnya berubah. Itu kalau kita lihat teman-teman yang kalau kemana-mana bawa sandal mahal itu, yang dibingungkan bukan dirinya, tetapi sandalnya. Sampai ketika ada jalan berbecek itu, yang dikorbankan sandalnya apa kakinya? Mahal mana? Ini ketika orang sudah bisa memposisikan sesuatu. Kalau HP jadul dengan HP yang ada YouTube-nya, yang ada internetnya, beda. Letakkannya hilang, udah tidak apa-apa, hilang, nggak merasa kehilangan. Kita taruh di mana-mana nggak masalah. Kalau sesuatu itu berharga, di mana kita akan menempatkannya? Bagaimana kita akan merawatnya? Ngerti arah pembicaraan saya ini? Mafhum ya? Jadi sejauh mana kita mendapatkan iman ini, lalu kita hargai dengan apa iman ini? Lalu kita biasa saja sholat, biasa ngaji, biasa. Iman ini mahal. Abu Thalib nggak mendapatkan itu. Kita yang tidak ada hubungan dengan Nabi dan cinta kita pun masih perlu dipertanyakan, pengorbanan kita pun masih perlu dipertanyakan. Lalu kita mendapatkan hidayah ini. Maka ini merupakan sesuatu yang mahal, ikhwah. Maka bagaimana kita merawatnya, menempatkannya, sehingga sesuatu yang mahal ini yang kemudian dirasakan hal ini oleh Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan imannya. Bagaimana Sumayyah mempertahankan imannya, menjaga imannya. Iman jangan sampai hilang, harus saya tetap miliki, ini mahal. Sehingga Sumayyah meridhokan kemaluannya ditusuk tombak oleh orang kafir. Demi apa? Iman ini jangan sampai hilang. Tombak itu kemaluan Sumayyah sampai tembus ke tuburnya. Karena untuk merawat apa ini? Ini mahal ini iman. Apakah seperti itu kita menjaga iman sekarang? Nah, oleh karena itu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang iman yang mahal ini tentunya ini nikmat yang besar dari Allah yang semestinya tidak boleh kita miliki sendiri. Harus kita bagi-bagikan kepada orang lain. Tetangga kita, terfikir enggak oleh kita semua supaya tetangga kita itu
ikut memiliki sunnah. Terfikir nggak oleh kita, masyarakat kita, agar kecipratan sunnah, hidup di atas sunnah? Kepikir nggak oleh kita untuk membagikan hidayah ini kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin teman-teman kita atau orang yang kita temui? Maka dari itu ikhwatul iman, ini persoalan yang sangat penting. Maka sampainya hidayah ke hati seseorang itu tidak bisa tidak melalui jalan. Ada thoriqohnya, ada pengantarnya, ada perantaranya. Dan perantara daripada hidayah bisa masuk ke dalam hati manusia itu melalui jalan yang disebut dengan dakwah, yang disebut dengan nasihat, yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari mana ini bisa terjadi dakwah, nasihat, nahi mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini? Dari taklim wa muta'allim, dari belajar. Kalau kita punya greget untuk menyampaikan hidayah ke hati orang, maka semangat belajarnya pun tinggi. Nah, makanya saya melihat, mohon maaf kepada semua takmir, sebenarnya saya bukan tidak mau ngaji di sini, bukan. Tapi saya pandang Nidal Fitrah itu sudah jadi gitu loh, terus matang gitu. Jadi ustadz siapa saja itu bisa. Nah, di luar sana itu Pak, banyak masjid-masjid itu dalam keadaan sakaratul maut. Iya, dalam antara mati dan hidup. Di seberang jalan sana tahun berapa itu saya ngaji di sana dekat Santa Maria itu dalam keadaan sakarat itu musolahnya. Saya pernah beberapa kali ngisi di sana itu, tak awali biar nanti jamaah di sana. Maghrib itu nggak ada orang sama sekali, belas nggak ada. Saya mau adzan itu gimana? Wong saya tamu gitu kan. Akhirnya saya nunggu, datang seorang. Isya saya tunggu, nggak ada sama sekali orang. Lah mau tak adani nanti metode saya cocok nggak dengan metode sini? Wong saya tamu. Gitu. Akhirnya nggak ada yang datang sholat sendiri saya. Dan itu berkali-kali. Maka saya tanyakan, ini perumahan janda ya? Kok nggak ada bapak-bapaknya plus gitu loh? Mati. Nah, seperti ini ada nggak diantarakan kita mikir bagaimana masjid ini bisa ada dakwah? Mikir kita. Jadi gini ikhwan. Makanya saya katakan saya tunda-tunda, bukan saya nggak mau gitu kan. Karena ini matang sudah. Ini Idul Fitri saya pikir udah matang gitu kan. Jadi ustadz siapa saja tinggal ngemploi gitu. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang mungkin perlu kita benahi nanti. Keseriusan di dalam thalabul ilm. Itu kalau kita lihat dari adab ini sudah mulai berkurang kita menjaga adab-adab sunnah thalabul ilm. Hadis Jibril di dalam kitab Bahjatun Nadhirin oleh Syekh Salim. Ketika Umar menceritakan tiba-tiba suatu hari Nabi ketika duduk bersama Nabi tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bayatus siyab, kemudian sawadus syar la yara fi ataris safar, ya, dan kami tidak melihat bekas-bekas dari perjalanan. Artinya ini rapi. Jadi kalau ke masjid, ke majelis taklim itu bagus pakaiannya. Kemudian Jibril mendekat kepada Nabi, duduk bersama Nabi. Setelah itu mendekat, meletakkan menempelkan lutut beliau dengan lutut Nabi. Ini menunjukkan apa? Kata Syekh Salim, kewajiban bagi thalabul ilm untuk apa? Untuk apa?
Ayo diamalkan sekarang dulu. Ini belum diamalkan ini. Ayo kita amalkan dulu. Nah kan hilang sunnahnya kan. Mengamalkan hadisnya Jibril. Nah, kita yang amalkan sunnah, kita yang hilangi sunnah. Justru saya kagum dengan teman-teman tabligh. Jemaah tabligh itu sampai duduk ustadznya itu apa? Nempel bener Pak, ditempelin gitu. Walaupun kita nggak usah antum nempelin untuk saya nggak usah ya. Ya sulit lah ini antum kalau praktekkan di sini kan. Justru yang ngamalkan ini jemaah tabligh. Kajian-kajian sunnah di mana-mana saya hilangi, sudah hilang ini sunnah ini. Hilang sudah. Itu makanya nanti hilang satu persatu karena diremehkan. Dan saya banyak laporan kajian-kajian, kalau ada kajian gak duduk di masjid, duduk di tangga. Lah ini adabnya orang mana ini? Ahlus sunnah begitu adabnya. Begitu adabnya ahlus sunnah. Masa begitu? Jadi seakan-akan apa itu ilmu? Ilmu Tariqun ilal jannah. Nabi mengatakan ini raudhatul jannah. Lalu kita remehkan. Kita nyari apa sih sebenarnya hidup ini? Apa cita-cita tertinggi kita apa? Orang jihad untuk mencari apa? Orang sedekah mencari apa? Orang haji untuk apa? Untuk kurban cari apa? Al jannah. Di sini ada taman surga lalu kita tinggalkan. Sementara Nabi SAW mengatakan, "Idza marru ahadukum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalau melewati apa? Taman-taman surga maka apa? Apa kata Nabi? Farta'u ilaihi. Bergabunglah kamu dengannya. Duduklah di sana, berekreasilah kamu di situ. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu ini berkumpul seluruh kebaikan. Akhi, saudaraku, antum ingin gak kira-kira kalau nama antum disebut oleh Allah di arsy-Nya di hadapan seluruh malaikat itu? Kepingin gak? Duduk di dalam. Karena hadis Nabi mengatakan apa itu? Man ijtama'a qauman fi baitin min buyutillahi wa yadluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Apa kata Nabi? Apabila ada suatu kaum berkumpul, dengerin ini. Makanya saya nggak ngaji di sini karena teman-teman udah banyak ilmunya gitu. Ya, makanya nggak terlalu anggap. Antum lihat para sahabat untuk nyari satu hadis, unta dijual. Antum jual apa? Hah? Itu dapat satu hadis jual apa antum? Nggak ada yang dijual. Murah meriah di sekitar kita ini, Masya Allah. Nanti kalau ustadz-ustadz sunnah-sunnah ini dimatikan oleh Allah, antum nggak kehilangan sesuatu yang mahal. Begitu ada kita sia-siakan. Masya Allah ini. Saya nggak bisa bayangin. Apalagi kok setahun. Masya Allah beliau ini. Ini kalau beliau ditinggal mati baru terasa nanti. Beliau bukan hanya seorang guru, bukan seorang penceramah, tapi teladan. Jujur akhi, antum bisa nggak temukan sosok ustadz sekali berbeliau internasional beliau itu. Tidur di hotel nggak mau, di masjid. Makan di rumah makan besar berat kalau diajak. Di rumah tuh masak sudah. Dan sukanya di kaki lima. Dan kalau diajak dimakan di kaki lima itu nggak pernah keluar pasti muji. Antum kok tahu kalau masaknya enak gitu. Ini kalau meninggal antum belajar akhlak ini kepada siapa?
Kalau belajar fikih kok Ustadz ini, belajar akidah, belajar sabar, belajar sederhana, belajar kepada siapa antum? Makanya kita menguasai dalil tapi nggak punya akhlak akhirnya. Kenapa? Nggak ada yang dicermini dan kita nggak tertarik untuk bercermin. Itu persoalan yang paling mendasar. Coba kita mau belajar tentang tawadhu, belajar pada siapa antum? Pada siapa? Kalau di zaman Imam Ahmad kita tawadhu, belajar Imam Ahmad. Beliau gurunya orang tawadhu. Belajar qanaah Imam Ahmad, belajar zuhud kepada Imam Ahmad. Kenapa? Beliau gurunya imamnya orang-orang zuhud. Sekarang kita belajar zuhud kepada siapa? Makanya saya katakan idola saya Ustadz Aun. Secara keteladanan. Antum tahu rumah beliau. Antum tahu mantu beliau. Pas mantu putra pertama dan waktu menikahkan Ustadz Abu Ubaidah, itu satu hari belum menikahkan putra putrinya. Beliau bercerita mengenalkan mantu yang pertama ini. Antum tahu mantu yang pertama siapa? Sekelas beliau. Paling enggak kalau kita kenal Ustadz itu anaknya harus nikah dengan anaknya Ustadz, paling enggak itu dengan Ustadz lah. Mantu pertama beliau itu pembantu beliau. Ditelepon putranya yang pertama siapa itu? Ustadz siapa? Saya kok lupa itu. Waktu di Mekah. Nah, antum enggak kepingin nikah. Itu awal pernikahannya. Ada apa Abi? Ya antum mau nikah enggak? Abi punya calon tak? Lu kok nanya Abi gitu? Kalau nanya Abi ada calon ini. Siapa? Di rumah ini. Ini di rumah ini, yang bantu kita ini di rumah. Ini bagus akhlaknya ini. Antum ambil jadi istri, pembantu beliau. Tetapi hafiz Quran. Nah, yang dilihat apanya? Hafiz dari pedalaman mana itu? Flores. Dari pedalaman itu. Waktu nikah itu abahnya nggak datang. Ini akhlak. Kemudian mantu yang kedua Ustadz Yusuf. Siapa Ustadz Yusuf? Bukan dari kalangan aghnia, duafa, anak yatim. Keluarganya orang Abangan. Saya tahu persis ketika kami tahun berapa itu awal-awal berdiri Al-Furqan. Kami main ke sana, Ustadz Yusuf masih kecil itu, abang dua plek dulu itu. Iya anak yatim beliau dan duafa. Diasuh oleh beliau, diangkat menjadi anak angkatnya, diambil untuk mendidik putrinya ini. Keteladanan. Oleh karena itu, ikhwah, motivasi kita untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, bagaimana keinginan untuk mendakwakan sunnah kalau kita sendiri belajar sunnahnya sudah mulai surut. Ada nggak kira-kira untuk bawa satu orang aja? Nggak ada. Kenapa? Karena kita sendiri pun untuk mengambil satu hadis sudah sulit. Ya, ini bagaimana? Makanya bagi kita menceritakan bagaimana masyarakat yang Islami, masyarakat yang sunnah. Antum kalau duduk di sini aja, di dalam sini, nggak tahu di luar kayak apa kebutuhan mereka kepada ilmu dan kepada dakwah. Kami di lapangan itu sangat menyayangkan kalau ada masjid sunnah kemudian dia dirawat oleh orang-orang penghuninya. Sebab kami mencoba untuk masjid-masjid umum itu disunnahkan, itu perjuangan yang tidak karu-karuan itu. Dan ini rezeki dari Allah, jangan disia-siakan. Zalim kalau ini dibiarkan, dosa kalau kita biarkan. Ya, bagaimana antum kalau ada satu bungkus nasi dibuang gitu? Dan apa kita nggak ingin untuk mendapatkan bagian daripada 7 golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satunya apa? Warrajulu mu'allakun qalbuhu fil masajid. Orang yang hatinya tergantung kepada masjid. Kita nggak ingin menjadi salah satu dari
7 golongan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan membahas tentang materi yang sangat penting, yaitu seputar dakwah. Nah, karena ini merupakan jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ilmu. Sampainya ilmu ini kepada hati manusia itu adalah melalui jalan yang dinamakan apa tadi? Dakwah. Ya. Ini ibu-ibunya bisa konsentrasi ya. Ibu-ibu jangan sampai WA ya. Nah, oleh karena itu dakwah ikhwah itu nggak bisa sampai kalau kita nggak ngerti tentang kaifiyah, kaidah dakwah. Nah, saya melihat materi ini sangat kita butuhkan, berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dakwah ditolak, dakwah ini macam-macam ya. Dan kita melihat kita memang butuh bekal ya. Seperti ketika di medsos itu saya lihat ada laporan-laporan baru ikut gabung punya usul. Nah, ini seperti orang teman-teman Haroki, orang-orang yang berpuluh-puluh tahun dididik oleh pergerakan, lalu ikut gabung sama kita. Usul, akhi, kalau kita nggak ikut berpartai, kalau nggak ikut berpolitik, gimana nanti kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang kafir? Dohir perkataan ini benar apa salah? Dalam benar. Bagaimana antum mensikapi usulan seperti ini? Diajak berpikir atau langsung dibedati? Yang terjadi gimana? Langsung dibedati, nggak mau diem. Wah, ini ciri-ciri khawarij. Masung, yang satu ambil tangan kanan, yang satu ambil tangan kiri. Kamu kakinya, aku kepalanya katanya. Dalil dikeluarkan semua, blek, bingung. Aku ini cuma usul. Kenapa aku dibedati begini? Tolong kasih masukan, tolong nasihat, ajak berpikir saya ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau satu misal di sini ada kajian, tiba-tiba ada orang awam baru ikut ngaji, HP bunyi, lagu dangdut lagi, gitu kan? Terus telepon, diterima teleponnya waktu kajian. Antum gimana mensikapi seperti ini? Contoh aja. Kira-kira apa yang antum lakukan? Senyum atau melotot? Gimana? Karena ini menentukan. Ini menentukan nanti. Kalau antum melotot, itu nurut siapa? Madhabnya siapa begitu? Antum bisa baca nanti dalam kitab ini. Itu banyak kisah-kisah yang realistis. Bagaimana Nabi berdakwah. Ya. Suatu hari ada seorang pemuda, di saat Nabi sela-sela Nabi berdakwah menyampaikan materi, tiba-tiba ngangkat tangan. Istadzin lani ya Rasulullah. Izinkan saya untuk berzina wahai Rasul. Kalau antum dengar begitu, antum ngomong apa aja? Keluar loh. Antum tidak ngerti, ini majelis sunnah ini. Coba anta apa yang antum kira-kira lakukan apa kira-kira coba? Ustaz, saya kepingin berzina, tolong diizinkan gitu. Antum ngomong apa aja? Dan itu terjadi di depan Rasulullah SAW. Para sahabat melotot. Begitu kurang ajar kamu, kata para sahabat. Apa kata Nabi? Siapa yang tadi ngomong tadi? Ini ya Rasul, pemuda ini. Apa kata Nabi? Dekatkan dia kepada aku. Dekatkan dia kepada aku. Setelah itu nggak cukup. Ayo duduk dulu. Ayo duduk dulu, monggo. Duduk di depan Nabi. Setelah itu apa? Apa benar kamu ingin zina? Demi Allah Rasul, saya kepingin sekali untuk zina. Bagus kalau kita kan langsung hukum.
ayat-ayat tahkim diturunkan. Buka surat Al-Isra, hadis Bukhari, pas gitu kan. Jadi kalau antum tinju itu Mike Tyson antum. Gimana lawan cepet kau, itu intinya. Kalau tinju bagus gitu. Ini dakwah. Tujuan dakwah itu bukan pembantaian akidah, tapi ngajak orang untuk masuk sunnah, ngajak orang untuk cinta Quran, ngajak orang untuk cinta ilmu. Bagaimana orang yang berbuat dosa punya keinginan untuk bertaubat. Bagaimana caranya saya bertobat? Bagaimana saya punya dosa sekian, bisa nggak diampuni? Itu inti dakwah, ngajak orang motivasi merubah diri. Yang kita lakukan tidak. Itu pertama. Yang kedua, ini peristiwa soalnya, dan jamaah kita yang melakukan. Ada ummahat ingin sekali ikut ngaji, ngeliat banyak orang seneng. Akhirnya nawari ke panitia, bisa nggak kajian ini sekali waktu ditempatkan di rumah ana? Boleh tak? Alhamdulillah boleh, mau, aku seneng kok. Aku kepingin rumahku dapat kebaikan ini. Ini kan peluang ya. Masuk kita dakwah belum. Lah orang awam baru pertama kali kenal sunnah. Yang namanya rumah itu ya begitu itu. Foto dari mulai lahir sampai mati ada semua itu. Ada apa? Pernikahan, anak pertama, sampai foto apa? Anak lulus dari kuliah, wisuda ada. Wah semuanya. Apa kata ibu-ibu? Mbak, ini kalau begini caranya malaikat gak mau masuk nih. Langsung sudah. Pak, saya nanya ke antum ini. Dakwah itu yang didahulukan perintah dulu apa larangan? Saya tanya dulu. Dakwah itu perintah dulu atau larangan yang didahulukan untuk dikenalkan ke orang? Dalam? Halo? Perintah. Amar ma'ruf. Kenapa kok amar ma'rufnya dulu kok enggak nahi mungkar? Saya tanya ke antum. Orang kalau disuruh melakukan dengan meninggalkan larangan, itu berat mana? Hah? Orang disuruh melakukan perintah dengan menjauhi larangan, itu berat mana? Kenapa? Karena nafsu itu cinta kepada yang gak benar ini. Lah untuk menghilangkan yang dicintai gimana? Berat. Nah sementara dakwah kita yang sering dilakukan, merintah dulu apa larangan dulu yang ditunjukkan? Jangan salahkan kalau orang lari dari dakwah. Antum caranya salah sudah. Metodenya sudah nyalai Quran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan nahi mungkar, amar ma'ruf. Larangan-larangan dulu ditunjukkan supaya orang bisa selamat. Loh kok begitu? Kalau orang takdirnya dapat hidayah, dia dapat hidayah. Kalau enggak pergi dia. La haula wala quwata illa. Itu kaidahnya siapa? Itu yang saya dengar loh. Dari dakwah-dakwah awal. Itu kaidahnya siapa? Ada enggak kitab dari para ulama-ulama sunnah yang mendahulukan larangan dulu daripada perintah? Enggak ada. Satu pun enggak ada. Karena tidak ada satu pun ayat yang memerintahkan nahi mungkar kemudian amar. Enggak ada. Pernah enggak ketemu ayat atau hadis-hadis yang doif-doif lah gitu? Atau maudhu? Ada? Ada? Lalu kenapa antum melakukan itu? Bagaimana Allah mengharamkan khamr?
Kenapa Allah yang punya hukum dia mengatakan khamr haram, selesai itu. Wong Allah yang punya hukum. Kenapa harus ada proses? Ketika saya coba runtut pelan-pelan, Ustadz ini banci, katanya begitu. Komentar dari teman-teman ahli sunnah. Nah inilah yang perlu dibenahi, ikhwah. Ini yang perlu kita, dakwah kita itu memasukkan kata-kata motivasi orang itu kepingin taubat. Antum sholat dulu. Sudah. Tapi saya masih minum, tidak apa-apa. Tapi antum sudah kurangi toh? Sudah, sip. Bisa ngurangi, bisa. Nggak usah banyak-banyak. Kalau biasanya 3 botol, kurangi 1 botol. Bisa nggak? Saya coba. Karena bahasanya bukan menghakimi dia. Bahasanya untuk memotivasi antum punya kemuliaan, antum punya kekuatan. Mafhum ini Pak ya? Nah oleh karena itu ayo ikhwah kita tahu sekarang kalau ida itu mahal, ilmu itu mahal, maka dakwah itu mahal. Dakwah itu penting. Sekarang bagaimana orang bisa yakhrujuna minad dhulumat ilan nur? Bagaimana orang keluar dari kegelapan menuju cahaya? Dengan jalan apa? Hah? Orang dari menyembah berhala kemudian menyembah Allah saja. Dari mana dia tak berbuat begitu? Bagaimana dia pelaku bid'ah kemudian dia mencintai sunnah? Dari mana dia dapatkan? Dari dakwah. Pelaku maksiat kemudian menjadi taat kepada Allah. Dari mana asalnya? Dakwah. Lalu bagaimana kita remehkan masalah dakwah? Makanya umat Islam itu adalah ummatud dakwah. Umat Islam adalah umat dakwah. Agama Islam itu adalah agama dakwah. Dan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk didakwahkan. Maka kita ambil bagiannya untuk berdakwah di sekitar kita ini. Dan tidak ada orang nggak bisa dakwah. Makanya caranya nanti perlu kita ketahui. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Makanya di dalam konteks surat Al-Imran, coba antum buka, kita buka surat Al-Imran ayat 104. Isaknya jam berapa? Sudah masuk. Sebentar lagi ya. Biasanya adzan dulu gimana? Adzan dulu. Oh gitu, monggo. Kalau udah masuk adzan dulu.
Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau kita belajar, dan ini ada di dalam kitab Muqawimat ini, saya baru ngeh ketika membaca syarah beliau ketika menafsirkan surat Al-Imran ayat 104. Dan ini kita lupakan. Kita nggak pakai sama sekali kaidah-kaidah ayat ini ketika dakwah. Contoh, nanti antum punya family kerabat, perempuan baru nikah hamil. Antum ditanya, Pak D, ini apa namanya, kalau hamil ini kira-kira harus dibacakan surat apa? Ini kemarin ibu nyarankan saya untuk ngundang orang-orang baca surat Yusuf, ya. Ini surat Yusuf, nanti ngundang ibu-ibunya disuruh baca surat Maryam. Jadi undangannya dua, undangan bapak-bapak sama undangan ibu-ibu. Terus yang benar surat apa yang kira-kira saya baca untuk kehamilan saya ini? Apa benar dua surat ini? Kalau ada yang bertanya begitu, jawab antum apa? Nggak ada tuntunan bid'ah itu. Itu yang saya dengar. Orang nggak tertarik ini. Antum punya nggak keinginan untuk merubah pola pikir? Ini keyakinan soal. Saya tanya balik, ini NU nyel Pak, nyel, semongko wungkul, kan hijau gitu. Enggak, saya tanya, ini jangan, makanya mereka marah, karena yang mereka yakini itu pahala. Surga keutamaan, antum bilang neraka. Nggak ngamuk gimana? Tak kasih gambaran. Ini butuh kecerdasan untuk dengarkan kajian ini. Yang nggak cerdas yakin nggak nyambung ini. Waktu kami dengan tim Sadda dan bukan Sadda, teman-teman pihak Balong Bendo bedah rumah. Yang kita bedah ini rumahnya orang gila Pak. Jadi gila itu gara-gara kecelakaan, batok kepalanya hilang gila gitu. Rumahnya naudzubillah, masya Allah, gak layak dihuni. Kita bongkar. Nah bapak-bapak, ada kayu tumpuan di ruang tamu, diangkat, dibakar sama bapak-bapak. Terus ada boneka lusuh yang ditelusuk noning tanah itu, diambil bakar, ngamuk yang punya rumah ini. Dongkel kayu Pak besar diangkat sendirian, lempar, masya Allah. Saya bilang menengok, wis meneng kabeh, meneng diem, reda gini reda. Habis itu kita datang, Dokter Krisna nyamperi, Mas Purani yo, aku mengamuk. Oh sadar ini. Loh kenapa sih dengan tadi kok ngamuk Pak? Ya Purani, makanya ada ustadz kesini, aku gak nyugoi opo-opo sama tak amuk-amuk ini. Lah gimana? Kayu dibakar sak menukai. Pak, itu tadi sampah. Sampah gimana? Oh memang saya kumpulkan untuk ditaruh di dalam. Itu kan ruang tamu. Iya, soalnya kalau di luar kehujanan. Bener kan? Bener gak Pak? Benar, karena memang nggak ada terasnya rumahnya. Dan ini orang gila, dia gila. Nah kok ditaruh di situ kan kehujanan, ya paling nggak jadi di luar tamu Pak. Dan itu kan sampah. Mas, aku kalau masak bojoku, aku nggak gawe kompor, gawe kayu iku.
Gitu loh. Saiki sampe nobong, entek. Masa opo aku jadi? Paham ini Pak? Jadi menurut kita itu sampah. Menurut kita itu menurut dia ini barang berharga. Dan dia tidak salah. Iya kan? Ternyata begitu ditanya begini kising gendeng sapa. Ini akhirnya pulang itu jadi PR. Masya Allah, ini ilmu buat saya. Bid'ah itu sampah menurut kita. Menurut mereka apa? Nah sekarang tugas antum apa sekarang? Ngajak berpikir supaya ngerti bahwa ini adalah sampah. Paham? Paham? Ngajak berpikir, ya kasih bekal cara berpikir gimana. Ini nggak pas taruh di sini ini, walaupun ini ruang tamu, walaupun jangan butuh, nggak pas. Paham ini Pak? Sehingga nanti kalau dia sudah punya tahu dan udah ngerti, oh ini sampah, bukan antum yang buang. Siapa? Dia sendiri. Boneka diobong pisan, Pak. Itu tadi gombal lusuh. Gombal itu tak simpening kuno aja nih. Ternyata dia yang nyimpen di situ supaya nggak hilang. Ternyata apa? Dia punya problem berat dalam kejiwaan. Dia punya putra setelah menikah tidak pulang sama sekali. Ngirimi foto cucunya tok. Dia kalau kangen cucunya, boneka itu yang diambil. Sembuh dia. Lah boneka saiki sampe nobong. Saiki sing tak rangkul sapa jare? Sampean gelem tak ganti. Salah nggak dia Pak? Dari pola pikir dia salah nggak? Penempatannya berarti tugas antum apa sekarang? Hah? Apa Pak? Itu tugas antum. Kalau tidak ada sabar, nggak usah dakwah. Bubar aja dakwah kalau nggak ada kesabaran. Kenapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan manzilatus sabr fid dakwah karroksi fil jasad. Kedudukan sabar di dalam dakwah itu seperti posisi kepala yang ada pada jasad. Apa artinya jasad kalau tidak ada kepala? Mafhum? Antum dakwah ke rumah anak-anak, bangunkan anak-anak. Sekali dibangunkan, dua dibangunkan, gak bangun-bangun, antum tidak sabar sudah, terserah. Ada dakwah? Tidak ada sabar, ada dakwah? Apa yang menyebabkan Nabi Nuh bisa bertahan 950 tahun? Hah? Kenapa? Karena apa? Kenapa 5 Nabi dijuluki ulul azmi? Kenapa? Karena kesabaran. Ustaz, tapi kan kesabaran itu ada batasnya. Betul. Nabi Nuh marah kepada kaumnya, berdoa untuk diazab. Itu selama 950 tahun. Maka antum doain orang-orang yang tidak menerima dakwah. Kalau antum sudah dakwah 19, hah? Antum dakwah berapa tahun? Baru 1 tahun dakwah minta berubah. Masya Allah, ini ikhwah. Makanya coba antum baca surat Al-Imran ayat. Ini penting sekali soalnya. Penting sekali. Ayat 104 tadi ya. Bisa minta tolong diterjemahkan. Ya, tolong. Nah, terus? Cukup. Nah, di situ Allah perintahkan ada berapa tahap? Hah? Dakwah dalam ayat itu ada berapa tahap? Ada 3. Ini kalau antum terapkan kepada orang yang kerasnya kayak apapun kepalanya, pemabuk hebat pun tidak akan membantah antum, tidak akan membenci antum. Kalau ini antum terapkan dengan baik. Sekasar apapun orangnya, antum sentuh dengan ayat ini. Maksudnya itu bukan jangan
Antum bacakan begitu bukan. Untuk wal takum minkum ummatan bukan begitu. Antum terapkan ini 3 tahap. Nek jari wong Jawa iku beluna to kaya apa-apa. Itu insyaallah akan berpikir ketika antum ajak dengan cara 3 cara ini. Pertama apa? Apa? Wal takum minkum ummatun yad'un. Ngajak. Mas, saya enggak kepingin ikut kajian. Kira-kira jawabannya apa? Paling enggak enak apa kira? Ya kepingin arek, tapi durung awakku sik rusuh. Mandi. Kalau rusuh mandi. Ibu-ibu yang anti jilbab, coba tawari. Jenengan ini kira-kira ada nggak kepingin untuk pakai jilbab? Ini kalimat apa? Mengajak. Perokok berat. Sampai berapa hari, berapa cepet sehari? Wah, aku ini perokok berat. Ada nggak keinginan untuk berhenti? Ada nggak keinginan? Ada nggak keinginan? Ada nggak keinginan? Itu kalimat motivasi. Coba antum sampaikan kepada ibu-ibu yang pakai jilbab, Bu, sama niku jilbab ono. Atau Bu, jenengan nggak kepingin pakai jilbab. Kalau didengar kalimat ini, enak yang mana? Hah? Enak yang mana, Pak? Ini yang kedua. Dan itu dipakai di dalam surat Al-Imran. Saya baru ngeh ketika membaca syarahnya Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani ini. Diungkapkan oleh beliau. Ini kesalahan dakwah. Seringkali kita nyuruh dulu sebelum mengajak. Mafhum ini? Saya berapa kasus perang orang pemabuk berat berhenti sekarang. Perokok berat sudah tinggal separuh, enggak apa-apa. Ayo belajar terus lagi. Nanti udah bisa separuh, nanti kurangi 1 lagi. Enggak apa-apa tapi bisa banyak istighfaran tuh. Karena salah, tetap salah. Motivasinya ada karena dihargai, tidak disalah-salahkan dia. Akhirnya sholat antum mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita doakan dia, Masya Allah. Banyak perubahan-perubahan. Dan ini kita punya dakwah baru di daerah Kebraon. Itu 70% dari masyarakat awam. Yang tadi saya sebutkan semongko wungkul tadi. 70%, Pak. Sekarang nyatet semua. Sampai ada jebolan pondok pesantren itu marah ketika juragannya, "Nek nurut Ustaz Rob gimana ini? Saya nggak terima ini Ustaz." Ada apa? Ini murid-murid sampean ini. Mas saya nganter ada orang khatmil Quran. Ini perbuatan bid'ah ini. Khatmil Quran Ustaz, baca Quran katakan bid'ah Ustaz. Mantel saya Ustaz. Ini ngejak perang. Oh, yuk ngono lah. Saya nggak tahu omongannya Cak Said Agil Sirot itu. Oh iya sih, maka kenapa aku nunggu gak mangkel? Antum gak adil sih. Mulai reda. Kalau menurut Atap sendiri gimana? Khatim Quran itu Nabi menganjurkan untuk baca Quran sampai selesai. Cuma caranya gimana? Coba nanti antum buka di dalam kitab Tirmidzi. Nabi menganjurkan tidak boleh kurang dari 3 hari. Nah, menurut antum sekarang, metode baca Quran yang sekarang dilakukan oleh teman-teman yang 1 hari khatam, menurut antum itu metodenya benar enggak? Diukur dengan pembelajaran tahsin. Waktu tahsin itu lambe gak mecoco titik kok ngulangi sampai ping 7 ngono. Benar enggak? Iya sih. Itu jawabnya ini. Wallahi ini mengatakan, mengakui itu. Iya sih. Nah, coba itu pertama. Sekarang antum kalau saya anak pelaku dulu saya ikut pelaku khatmil Quran saya. Jadi kalau khatmil Quran itu udah nggak memandang mat tobi'i, mat wajib, mat jaiz, mat solar, nggak ngurus, pokoknya baca cek nyampe cek nyampe. Bener nggak? Iya. Gimana tajwidnya? Diem. Nah sekarang itu yang pertama. Yang kedua, Allah dalam Qur'annya menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Mikir. Jadi berarti salah ya. Ya enggak tahulah saya.
Menurut antum gimana? Iya salah. Ini jebolan pondok yang tadinya marah besar. Tapi jangan ngomong bid'ah gitulah gitu ya. Itu gampang, nanti direvisi mudah itu. Akhirnya di Kebraun itu ada khotmil Quran. Ustaz gimana ini? Kita diminta khotmil. Gak apa-apa, jalanin. Satu hari. Loh, siapa bilang satu hari selesai? Jamaah khotmil Quran bacanya satu hari 50 ayat. Gitu kan? Nanti sekali pertemuan ibu ini baca sekian ayat disimak. Terus yang lain bacanya disimak. Nanti sampai berapa ayat dilanjutkan bulan depan. Enggak Ustaz, insya Allah kami lalu berubah sudah. Ini butuh apa? Butuh apa? Yada'una. Jangan sekali-kali dakwah yang larangan didahulukan. Kami melanggar Quran. Walaupun cita-cita antum supaya orang dapat hidayah, antum sudah nyalai Quran. Karena Qurannya itu mengajarkan ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkarnya itu mengingkari mungkar itu yang terakhir. Makanya ayat itu disebutkan yada'una wal takum minkum ummatun yada'una yada'u apa tadi? Kok lali kabeh toh? Yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Itu tahap. Ajak orang seperti ngaji. Antum sudah dapat berapa orang ajak ke sini? Antum gak usah nyeramai, pokoknya ajak gitu aja. Aku mau nanya ini. Wah itu gak ada dalil, itu dhaif. Antum sudah berapa hafal dalil-dalil, antum sudah mendhaifkan ini sudah. Antum kenapa tidak diajak aja? Ayo ngaji aja lah, di ustadz aja lah. Anak masih awal. Tolong, kalau antum tertarik, bulan depan membawa 1 orang. Bisa nggak antum? Jangan teman-teman ini yang diajak podo ae lah. Besok ngaji. Oh iya wis roh. No. Ajak orang yang nggak pernah ngaji. Nah, bagaimana caranya supaya mau? Jangan diajak ngaji dulu, makan bakso dulu. Mas, ono bakso enak, bakso biru kan enak itu. Langganan, Pak. Ono bakso enak. Gondi, ndek kono, ndek kidul, ndek wetan ono. Nanti kita sholat dulu kita sholat. Alhamdulillah. Antum pernah dengar Ustadz Jamil dari Gresik? Beliau banyak belajar, kepingin terapkan sulit ngejak teman-teman ini siapa yang bisa diajak sulit. Syekh yang di sana yang ngajari beliau itu luar biasa. Jadi kalau dakwai orang-orang yang anti sunnah itu nggak didakwahi Pak, diajak makan bareng di kampung itu. Pak, ayo kita adakan makan-makan yuk. Nggih Syekh, ngono preman itu Pak. Gue sampean sing dolek berase, aku dolek iwak bakar ya, aku yang nyari katanya. Itu kata saya, diajak makan bakar. Dah beberapa kali seneng akrab, kan ngomongnya mereka walaupun preman kalau kumpul saya itu kan mikir kan. Ono ustaz rek, ngono Pak. Ela-ela saya disungkani lah gitu. Dijaga itu. Akhirnya bulan berikutnya besok kalau kita adakan dicoba di masjid gimana? Tidak apa-apa, kan udah akrab, udah senang. Itu yang disebut dengan takliful qulub. Kami kemarin, alhamdulillah, ini juga berkat doa-doa antum dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di Pacitan itu ada 4 kecamatan yang insya Allah akan kita dakwai. Dan semua kepala desanya welcome. Pokoknya Ustaz Rauf kalau ngaji di sini di desa kami tolong diisi. Tolong diisi. Sampai penyembah bukit yang kemarin bukitnya pecah itu karena bukit itu yang disembah oleh masyarakat situ. Pecah menjadi 2. Ya, Masya Allah. Itu Masya Allah. Akhirnya kita dakwah. Alhamdulillah bergabung dengan mereka. Oleh karena tahap-tahap ini yang perlu nanti kita sampaikan. Dan jangan pernah bermimpi ada perubahan kalau kita tidak berupaya untuk merubah. Allah dan mengatakan innallaha lam yughayyir ma biqaumin hatta Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak berupaya untuk merubahnya. Sekarang apa yang antum lakukan untuk ke rumah ke masyarakat kita? Ustaz gimana hukumnya 17-an ini, bagaimana antum sibuk dengan itu tapi nggak pernah memikirkan bagaimana mereka berubah? Kapan antum punya waktu berdialog dengan mereka, bercengkrama dengan mereka?
Yang nggak sholat kemudian kepingin jadi sholat. Nah ini yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Saya berharap mudah-mudahan ini kalau antum bisa ya satu aja ngajak orang, nggak usah banyak-banyak. Ini berapa yang hadirin? 3 bulan nggak muat ini Idul Fitri ini. Cuma kita malas ngajak orang. Apa kalau ada apa lagi udah tetangga, mas tetangga mulai gak isok masuk keras hati ini. Lebih keras mana dengan Umar bin Khattab? Hah? Pernah antum doain tetangganya? Pernah doain tetangganya? Ya Allah tetanggaku depan ya Allah berikan hidayah ya Allah. Pernah doain gitu? Enggak pernah. Hah? Insya Allah. Bagaimana antum hati ini bukan urusan kita tapi urusan. Kenapa tidak minta kepada yang menggenggam hati itu loh, kenapa? Sumamah pembantai para sahabat, kelembutan Nabi dalam dakwah masuk Islam. Sumamah. Kemudian sahabat-sahabat yang dijuluki Syaitanul Arab itu siapa? Sahabat siapa? Syaitannya orang Arab. Saking canggihnya kalau bikin apa itu tipu daya, originalnya dia. Syaitanul Arab dijuluki syaitannya orang Arab. Jadi kalau bisiki orang banyak mandinya dia. Doa Nabi kepadanya, dakwah Nabi kepadanya, masuk Islam, menjadi pembela Islam. Oleh karena itu coba antum bangun, nggak usah ngajak orang, satu aja antum ajak teman yang baru, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan pentingnya dakwah untuk merubah kondisi masyarakat. Allah ketika merubah masyarakat jahiliyah dengan apa? Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang sudah pol rusaknya. Jadi rusaknya ketika Nabi diutus itu sudah sampai pada puncak kerusakan yang luar biasa. Berubah dengan apa? Dakwah. Dengan dakwah. Oleh karena itu dakwah merupakan sarana yang paling agung untuk merubah sampainya risalah kepada hati manusia. Insya Allah untuk bulan depan kita akan membahas tentang pentingnya dan keutamaan dakwah dulu, sebelum masuk kepada materi inti pembahasan tentang muqawimat. Jadi kitab Muqawimat ini terdiri dari 9 pilar utama yang harus dibawa oleh seorang dai untuk sebagai bekal berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seluruh kebaikan yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.